Sampurasun Kang Odet. Rampes, Pak Haji. Sehat selalu. Sehat. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Sehat. Alhamdulillah. Lama kangen sono ya. Justru itu, saya juga dari dulu ingin ketemu dengan Pak Haji itu, cuma mungkin waktu pertama. Padahal saya udah bebas tuh. Udah bebas, cuma ya mungkin Tuhan menentukan seperti itu, Pak Haji. Siap. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu. Sudah lama sebenarnya saya ingin ketemu, cuman ya itu tadi Pak Haji. Jadi ini makasih di obrolan di podcast saya. Kira-kira kita ngobrol apa ya? Waduh, apa ya? Ngobrol apa ya kira-kira nih? Apa perjalanan gimana, lomba burung atau gimana? Kang Odet mulai jadi juri tahun berapa dan usia berapa? Dulu usia saya 28 kalau salah. Tahun berapa itu? Tahun 1990. Itu saya masuk PBI. Di PBI 11 tahun kurang lebih, Pak Haji. Dari tahun 90. Dari tahun 90 keluar, saya tahun 2001. Jadi pertama jadi juri sudah usia 28 tahun. 28 tahun. Itu berangkat udah hobi burung atau? Udah hobi burung. Jadi begitu saya nikah di tahun 27 udah punya burung. Karena ada teman yang ngasih kado burung murai lagi begitu. Nah dari situ terpacu akhirnya. Padahal di Sukabumi belum ada lomba burung, Pak. Jangankan di Sukabumi. Di Indonesia aja cuma 3, Pak Haji. Masih jarang lah ya? Ya, masih jarang. Cuma di Bandung tuh di Taman Sari, kebun binatang. Di Jakarta di Pluit. Satu lagi di kediamannya Pak Umar, Jalan Merdeka. Itu 3 aja. Jadi semua yang melomba burung tuh ke situ. Tahun 90. Ya. Nah, jurinya kebetulan yang dari kalau Kalimantan belum ada. Sumatera juga hanya sebatas Lampung kalau nggak salah. Terus yang Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Ya banyak yang sudah almarhum, Pak Haji. Nah, tahun 2001 saya keluar. Berarti organisasi pertama kan PBI kan? PBI. Saat itu jadi juri ada diklatnya nggak? Ada. Saya pertama. Saya angkatan pertama kebetulan yang di diklat tahun 1999. Diklat pertama. Jadi siapa mentornya dulu siapa? Mentornya Pak Engkus sama Pak Dodot. Terus Pak Made juga ada masih. Karena ketua umumnya kan Pak Made dulu. Terus Pak Odi Agam. Terus kita itu aja. Nah kebetulan saya masuk di situ. Jadi Pak Engkus, Pak Dodot udah jadi mentor saat itu. Udah jadi. Tahun 90 yang rame apa? Apa aja burung yang ada saat itu? Yang rame dulu itu impor Pak Haji. Apa aja? Wahmei, bangsanya Wahmei, terus bangsa burung-burung kecil juga ada bangsa Robin itu kan, itu yang dari Nari. Dulu tuh ada kelas campuran impor karena kok saya juga Lexrot. Nah, itu masuk campuran impor kalau dulu. Nah, kalau burung lokalnya apa saat itu? Tahun 90-an. Murai. Jadi murai dari tahun udah dari dulu. Murai, kacer masih belum ngetop, belum. Hanya murai aja. Terus yang kecilnya paling decu gitu kan. Terus burung bin kalau bin sekarang tuh apa namanya ya jadi lupa saya yang burung kecil tuh seperti itu. Tahun-tahun itu kalau nggak salah yang rame yang booming itu kan Wamei. Kalau tahun itu Wamei dan Murai orang gengsi mana tahun itu? Wamei. Wamei. Gila Pak Haji kalau penyisihan itu di Pluit itu bikin 3 lapang satu itu aja itu sampai 100 ekor. Itu diambil 15 ekor. Jadi sekali 100 ekor penyisian, 15 ekor diambil di kelapang ini 15 ekor. Nah di poin yang tadi kan dulu tuh perhitungan PBI lain Pak Haji. Jadi juri 6 orang diambil dari 6 orang diambil 4. Jadi nilai terbesar sama terkecil dibuang. Jadi yang mentok 4 misalkan mentok 5 nih Pak Haji nih. Mentok. Nah yang terkecil yang tidak mentok dibuang 1, yang besar dibuang 1. Jadi tinggal 4. Nah yang 4 ini bisa masuk utama atau master Pak Haji. Nah yang mentok 3, mentok 2 juga bisa masuk dulu tuh. Makanya sekarang harus mentok semua kan. Nah itu ya mungkin perkembangan zaman seperti itu. Yang paling lama tuh Wahmei sampai akhirnya itu tadi dilarang. Wahmei burung impor. Wahmei itu suaranya ke telinga itu ini ya sakit. Itu kalau kan gini, kalau 100 burung bunyi semua telinganya bisa ini ya. Kalau biasa nggak, karena udah biasa. Ya, karena di tempat buka ya. Kalau di ruangan mungkin pasti gitu. Karena gila itu memang volumenya dahsyat bener Pak Haji. Dahsyat. Wahmei burung impor dan kesininya nggak ada yang bisa ternak ya. Susah Pak Haji. Tahun itu kenari belum terlalu ramai belum. Burung kenari yang lokal belum, karena semua masih impor kalau kenari apalagi itu. Kenari yang burung gede-gede ya. Cuma saya itu tadi
Kalau kenari yang impor ya memang susah, agak susah gitu. Berarti nyaris saat itu lomba didominasi burung impor. Kalau murai sudah lumayan juga tuh. Kalau murai dari dulu udah ada. Udah jadi ikon gitu. Tadi kita mungkin bahas murai lah, karena kalau kita bahas wame burungnya sekarang udah nggak ada. Cuman sekarang katanya ada lagi. Sulit lah, model poksai udah nggak ada gitu kan. Gini, kalau murai dari sisi jenis isian dari tahun 90-an ke sini sama nggak atau dinamis menurut Kang Odet? Yang kita nilai. Maksudnya gini, warna lagu atau jenis suara pada saat tahun itu murai suaranya seperti apa, sekarang seperti apa, beda nggak tahun 90-an dan tahun sekarang bunyinya? Isiannya. Kalau bunyi sama aja, cuman rokok aja. Kalau isian, Pak Haji, itu tergantung orang maunya di siapa gitu kan. Nah, cuman kalau di penilaian irama lagu durasi kerja forum tetap kita utamakan irama lagu dari dulu seperti itu. Nah, sekarang mungkin udah lain lagi. Kadang-kadang dengan banyaknya banyak juga bukan pakem ya. Kalau irama lagu tetap itu ada, cuman kadang-kadang mereka tuh menonjolkan, mengutamakan kadang-kadang yang tonjolan itu temakan dan sebagainya. Itu. Berarti tahun-tahun itu murai yang suara kalau sekarang jangkrik, belalang, cililit juga sebenarnya sudah ada juga. Belum berarti ada. Apa saat itu? Yang dominan di murai apa? Suara murai. Masuk ke situ, disebutnya air mancur. Jadi yang panjang kayak suara kenarinya itu yang bagus. Jadi saat itu mungkin belum tentang memaster burung. Belum ya. Kan jadi dari waktu ke waktu itu berubah, Pak Haji. Dinamis, berkembang. Ya, berkembang. Cuman untuk yang agak bertahan sekarang ini jaliri tema kayak gitu, cerita itu memang bertahan sekarang. Dulu itu belum seperti ada. Jaliri juga belum ada waktu itu. Hanya air mancur disebutnya. Jadi murai itu yang dominan air mancur. Berarti di master kenari mungkin. Ya, itu seperti berarti itu. Mungkin suara burung murai lebih bagus saja sekarang, lebih kombinasi suara lebih indah saat ini mungkin. Saat ini lebih bagus. Gitu. Lebih dinamis saat ini ya. Kalau tahun itu, kalau saat ini kan gini, orang biasa kalau ada penggemar atau tokoh, kalau dia ikonnya burung wame, murai, atau semua burung. Kalau saat ini kan tokoh yang identik murai, identik Anis, identik kenari satu itu gimana? Atau satu orang punya semua burung tahun-tahun itu? Dulu tuh kan banyak jenis ya Pak Haji ya, kayak sekarang, terutama campuran impor tuh. Banyak juga yang punya murai, punya wame, punya juga poksai, tapi kadang-kadang untuk yang punya murai kadang-kadang nggak punya poksai karena monoton kan kalau poksai kan. Nah itu jadi beda gitu seperti itu. Tapi untuk memelihara burung karena hobi mereka itu pasti punya. Terutama burung-burung kecilnya itu yang impornya. Sampai sama kan impor juga Pak Haji. Oh iya, sama yang seperti beranjangan ya? Nah, seperti beranjangan, cuman agak gede kan. Termasuk juga pakling, pailing kan. Itu pailing yang paling keren dulu tuh. Banyak jenisnya dulu tuh. Banyak jenisnya. Lomba burung ke sini kan perkembangannya ya dinamis lah. Dari dulu tiket pakai piala ya. Terus tiket hadiah elektronik. Betul. Ya, kesininya pakai uang kecil, sekarang sudah dahsyat. Gini. Karena turun di penjurian, beda nggak tensi atau emosi kontestan manakala dia kalah menang? Kalau dulu yang pakai piala dan pakai uang, menurut Kang Odet beda nggak tensinya, emosinya? Kalau menurut saya, ini jangan dikait-kaitkan dengan G316 yang tiketnya sekian, jangan ya. Yang levelnya biasa aja Pak Haji ya. Yang awalnya dari tiketnya sekian, hadiahnya trofi, terus kembali ke berubah ke elektronik, terus ke uang. Itu nggak ada beda, sama aja. Sama aja, walaupun trofi kalau protes sama. Sama aja ya. Sama aja. Jadi gengsi tetap ya seperti itu, sama aja kalau itu. Tetap ya. Sama. Kalau saat ini juri itu banyak yang jadi profesi Kang Odet. Jadi dia nggak punya profesi lain, memang kerjanya jadi juri aja kan. Banyak nyaris. Kalau tahun-tahun itu juri itu sebagai profesi atau hanya hobi sampingan? Tahun 90 di dekade 90-2000 itu. Kalau saya pribadi Pak Haji itu. Yang lain lah, Kang Odet kerja maksudnya yang lain. Yang lain tuh ada yang berangkatnya dari memang kebanyakan dari hobi Pak Haji. Jadi mungkin jadi juri bukan jadi profesi ya? Nggak ada profesi dulu itu. Ada mungkin sedikit sekali, persentase sangat kecil sekali. Karena mereka yang jadi juri pada saat itu orang-orang udah mapan.
punya pendapatan sendiri, punya penghasilan sendiri, seperti punya pengusaha dan sebagainya, punya apapun itu. Karena hobi. Jadi kalau memang benar-benar hobi gitu. Nah beda hasilnya juga Pak Haji. Hasil dari perlombaan penjualan itu beda dengan ini, beda jelas. Karena begitu yang berangkatnya dari hobi, dia tidak akan apa-apa, itu aja. Lempeng aja. Jadi honor bukan yang utama. Bukan. Kalau saat ini kan karena profesi honor yang utama. Ya iyalah. itu. Jadi kadang-kadang ya seperti itu. Kalau sekarang tuh gitu. Kalau misalkan dia dipanggil 2 atau 3 tempat, dia milih mana yang honor gede. Ya. Kelihatan kan honor gede itu mana? Tiketnya aja mana yang paling mahal. Seperti itu kalau zaman sekarang. Tapi ya ada juga yang memang berangkatnya dari profesi, cuma ada juga yang memang mentalnya bagus dan sebagainya, tetap mengutamakan fair play-nya. Ya. Saat ini karena hadiahnya uang dan udah gede-gedean gitu kan, jadi banyak kan kita dengar kontestan itu melobi juri. Ya, itu rahasia umum lah ya. Karena hadiahnya gede. Ya. Jadi kalau katakanlah hadiah 10 juta, belah semangka 5 juta untuk ini. Kalau hadiahnya trofi saat itu, lobby gitu ada nggak kan? Dia hadiahnya hanya trofi. Nggak ada Pak Haji. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama pure murni. Jadi waktu itu tuh lomba itu Pak Haji mulainya jam 8 udah mulai pagi loh. Pagi. Jam 3 udah beres. Segimana banyak? Berapa ya? Saat ini jam 11 sekarang udah datang ya? Justru itu. Jam 1, jam 2 kadang-kadang kan. Dulu tuh jam 3 udah beres Pak Haji. Udah beres. Jadi benar-benar jadi gini. Banyaknya kelas lomba juga dibatasi maksimal 17. Iya pada saat PBI ya. Ya PBI itu. Jadi kalau lebih dari itu kemampuan juri juga dipertanyakan nanti kalau apa juri tidak tanggung jawab. Iya kecapean ya. Iya. Karena memang itu tadi ya. Ada penyisian kan. Penyisiannya kan gila 100 ekor di Wamei. Belum final. Belum BOB lagi. Seperti itu. Kemarin selama jadi juri lah di Perburukan ada enggak? Pada saat lapang ada insiden yang ya kan ada aja yang namanya juri kontestan nggak puas, terus ada insiden lapangan yang kontestan protesnya anarkis, itu yang pernah dialami pernah? Kalau saya pribadi selama ada di lomba itu belum pernah Pak Haji. Tapi kalau dengar-dengar ya sering gitu kan, sering ini terus keterlalu itu anarkis sebagainya sering. Tapi kalau untuk saya pribadi di situ alhamdulillah belum pernah saja. Biasanya kontestan itu protes yang anarkis itu faktor apa ya? Yang pernah mengenangani yang protes-protes itu kan ya udah pasti ada yang nanya dengan protes juga sama aja kan gini. Kadang-kadang kan gini beda. Kan gini sama aja sebenarnya. Nanya dan protes. Kalau nanya dengan emosi juga apa bedanya dengan protes kan ada aja gitu kan. Jadi gini, ya protes sama nanya sebenarnya sama aja. Cuman cara dia menyampaikan kepada kita ya itu penyampaiannya itu ya akhirnya kan ada yang tadi kan ada yang anarkis dan sebagainya gitu kan. Itu kebanyakan Pak Haji. Pertama ya, ini yang saya alami. Biasanya yang gantang tuh jokinya. Tiba-tiba bosnya nelpon gitu kan. Dia tidak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba si jokinya laporan. Padahal memang burungnya memang kurang. Nah, kita di lapang, awal, tengah, akhir, irama lagu kita kan jelas ketahuan, kedengaran nama kita kan. Nah, di luaran kan memang dia tahu lagunya kayak apa di keluaran. Kan tidak tahu. Akhirnya dia protes satu itu. Keduanya, ya maaf, kurang ketidaktahuan atau ketidaktahuan apa yang dinilai oleh juri. Ya, jadi kontestan nggak tahu yang dinilai apa sih gitu kan. Ya. Termasuk juga jurinya sendiri Pak Haji. Maaf sekarang tuh ada beda aja. Lagi. Ada aja yang memang jurinya ya maaf. Kalau pure dia berangkatnya dari LB Lakbet, itu kan ditamakan oleh Iya, Lakbet kan dihitung. Nah begitu dia diturunkan di ocehan, itu masalah Pak Haji. Makanya ya kita juga sering lakberan dan sebagainya itu ya untuk khusus melatih juri-juri yang muda itu. Tinggal yang binanya siapa dan seperti apa. Nah itu yang harus kita perhatikan. Sayang sekali karena sekarang udah semarak, benar-benar semarak. Wah di sudut ada lakber ya. Tadi juga dibahas 20 titik di Bandung tanggal sekian, gila. Tapi kontestannya ada terus kan Pak Haji? Ada aja ya. Nah itu. Sukabumi juga sama ya? Sama tiap hari ada. Tiap hari ada, jangan satu hari ada yang 2 atau 3. Tapi ada aja kontestannya. Nah itu tadi ada yang lokal. Lokalan maksudnya lokalan tempat di situ, meskipun sedikit juga ada tetap. Nah kemana-mana dia di situ aja. Ada kalau misalkan ada lombanya agak besar tiketnya ada tambahan dari luar gitu. Seperti itu aja Pak Haji.
Kang Odet di penjurian kan termasuk sudah malang melintang di beberapa organisasi lah, yang tertua PBI, terus ke independen, beberapa organisasi banyak yang menurut Kang Odet dari setiap organisasi sistemnya beda-beda atau gimana? Apalagi independen, kalau independen kan dia pakemnya bingung juga ya, karena nggak ada pedomannya gimana? Begini Pak Haji, dari dulu itu dari zaman PBI itu saya pindah masuk ke dulu tuh Pak Ebon ya, Pak Ebon belum tentu kenal dengan Pak Haji Soleman Mahfud, belum tentu. Karena saya cerita Pak Haji, mungkin Pak Haji lupa ya. Dulu itu begitu saya keluar 12 orang dari PBI dengan Amar Amiau, Haji Tony, Geno, Pak Maman, Mas Tur semuanya kan, Pak Unik juga ada, Rahmat gitu. Nah kita bikin PBIP dulu Pak Haji. Tahun berapa itu? Tahun 2001, 2002. Tuh. Nah, terus bergabung dengan Pak Haji Mahfud Sulaiman Pak Haji. Namanya King Enterprise. Saya ingat 1 bulan sekali kan di tahun 2005 2006. Nah, itu. Nah, setelah itu barulah datang Pak Boy, Bang Boy BNR. Nah, itu akhirnya agak berkembanglah di situ, berkembang. Nah, jadilah seperti ini, berkembang semuanya berkembang. Pak Boy berkembang, Pak Haji Ebon juga berkembang kan, semuanya berkembang gitu kan. Termasuk juga ada yang lain, ada juga yang tumbuh kan kayak RGN, BIK. Itu di masing-masing organisasi itu saat itu dari konsep tata cara penilaian itu beda-beda atau enggak menurut Kang Odet? Sistem penilaian pakem itu sama Pak Haji. Sama ya. Irama lagu, durasi kerja, volume sama semuanya. Cuman mungkin yang beda itu bukan ketentuan atau aturan mainnya. Karena kadang-kadang misalkan ya di BNR mulai tidak boleh sekian kali. Oh iya, peraturan lomba berarti. Peraturan lomba yang beda. Yang lain beda lagi. Iya. Tapi kalau pakem semua sama. Semuanya sama. Karena memang seperti itu. Ya burung tidak mungkin enak disebabkan hanya nembak doang kan. Harus berirama dan sebagainya, ngaruh nembak dan sebagainya. Memang betul. Secara umum sama, hanya peraturannya. Peraturan EO beda-beda. Beda-beda. Gitu. Ini kesini dengan berkembangnya banyak burung-burung bagus, itu beberapa penjurian itu nyaris cari-cari kesalahan. Jadi itu kan dulu Anies asal jatuh, kalau dulu asalkan mungkin 80% durasi dapat masih layak. Murai asal udah 90% hanya ngacel dikit nggak masalah. Itu kan sebenarnya ini pro kontra. Jadi jadinya karena cari-cari kesalahan, burung yang juara yang hanya menang durasi karena dia nggak ada kesalahan. Lalu Kang Odet milih yang ada kesalahan di dis atau ada kesalahan kalau dia durasi 85% masih layak dapat voucher, menurut Kang Odet pilih yang mana? Kalau saya milih yang kualitas Pak Haji. Seperti dulu itu fair pure gitu kan. Tapi kualitas kan harus ada durasi. Kenapa? Durasi. Ya termasuk semua Pak Haji. Sebut burung kualitas kan irama lagu iya. Kan? Oke. Yang layak voucher yang minimal durasi berapa persen? Kalau dia minimal 70% sampai maksimal 80%. Karena ketentuannya seperti ini Pak Haji. Irama, durasi, jadi gini, irama dan lagu itu 90% Pak Haji, 95%. Durasi 80%. Volume cuma 75%. Itu. Jadi selama itu durasi misalkan sebentar lagi dia misalkan untuk di Anies ya. Dia jatuh karena sudah selama durasinya lah kan, contoh gini, penilaian 10 menit. Ya. Dia bunyi terus mewah 9 menit. Dia hanya jatuh sekali terus bunyi sebenarnya layak ya. Layak itu. Kalau saat ini kan enggak. Enggak, karena itu jadi cari-cari kesalahan. Ya, kalau disebut cari-cari kesalahan sih sebenarnya cari salahnya. Iya, cari salahnya burung mungkin. Saat itu. Keduanya memang itu keinginan daripada kontestan, Pak. Iya ya, keinginan ya. Iya, keinginan mereka. Kayak di Kenari aja maaf nih, di Kenari. Akhirnya kita bahas nanti. Di Kenari yang dihitung 1, 2, 3, 4, 5, des nggak bisa. Des. Angkat kaki 1, 2, 3, 4, 5 des. Udah, itu keinginan kontestan sendiri. Nepok atau kakinya ke ring. Itu namanya peraturan lomba ya. Peraturan lomba. Di dis juga. Akhirnya burung-burung yang biasa-biasa jadi juara. Yang asal bunyi. Itu. Karena yang mewah-mewah pada nakal ya. Itu nakal. Nah, kadang-kadang burung kecil di Kenari ya Pak Haji. Burung kecil lebih gacor loh. Durasinya dapat. Di burung gede irama lagunya enak bener, volumenya juga lain. Tapi ada kesalahan ya. Anggap saja tidak ada kesalahan.
kurang bunyi Pak Haji, durasinya nggak dapat. Aduh kata saudara tuh. Iya. Wah durasinya nggak dapat. Awal dia bunyi, tengah kosong. Akhirnya bunyi lagi sekali. Nggak bisa Pak juara. Itu sebenarnya keinginan mereka juga, bukan kita. Yang pada akhirnya di mana-mana kelas kenari sepi sekarang. Iya, coba Pak Haji ini kita cari aja, mudah-mudahan Pak Haji berkenan ya. Di kenari, kelas kenari Pak Haji dipisah kecil sama besar. Karena sekarang memang dari dulu dipisah sih. Jadi gini, kalau besar kecil sebenarnya udah bisa. Cuman yang ini masalah standar dan yang isian atau semi isian itu. Nah. Karena kan gini, kalau seandainya penggemar tetap maunya standar ya bingung rancu. Karena kalau semuanya bunyi itu aja kan, monoton ya kalau standar. Cuman manakala dibikin buka semi isian atau isian kan pesertanya sedikit, itu menurut Kang Odet gimana itu? Jadi gini Pak Haji, disebut isian tidak mungkin karena full isian itu harus 90% isian. Semi isian lah ya. Bisa itu. Terus semi isian berarti ya minimal 40% ya Pak Haji ya. Itu juga jarang benar. Paling-paling itu bocoran aja Pak Haji. Burung yang tadinya bagus isian, akhirnya mungkin di awal ada jiplek, di tengah ada jalak suren, atau di itu ada backshot gitu kan. Itu yang mungkin disebut isian sekarang tuh. Nah yang sekarang disebut kenari standar itu memang standar, nggak ada suara burung lain di situ. Cuman cengkoknya ini bawain dia lagunya enak nggak gitu kan? Pasif tidak. Nah itu yang kita cari. Itu kadang-kadang mereka tahu nggak, itu juga asal gacor durasi aja, volume kenceng lah. Yang cengkoknya enak itu kan harus yang nggak diapresiasi ya, ada yang senggang ya. Kan nah, otomatis begitu burung kenari senggang itu volume akan turun sedikit, itu pasti enak. Kalau saya cenderung, kalau kelas kenari, kalau saya cenderung seperti murai aja, jadi kelas kenari aja, jangan ada standar, semi isian. Jadi kalau seandainya kenari itu boleh masuk. Ada isiannya bagus ya itu karena irama lagu. Tapi kalau besar kecil harus dipisah. Jadi mungkin menurut saya ya kenari besar, kenari kecil aja. Ya boleh itu. Itu lebih fair mungkin lebih ya. Lebih umum ya, betul, lebih fair. Atau lebih kenari kecil atau kenari umum gitu kan. Betul. Karena kan kemarin dulu saya pernah mencetuskan tentang kelas kenari aja. Karena orang udah terdoktrin ada kenari isian kenari standar, mereka rancu. Sama saya dibilang kan gini, kelas murai apakah ada kelas murai standar? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena murai yang bagus atau burung yang bagus itu kan manakala dia bisa menyuarakan suara-suara lain yang memperindah suaranya kan, harusnya kan gitu kan. Betul. Makanya di master. Ya. Tapi orang-orang kenari kadang-kadang nggak mau juga sih, nggak maunya yang standar aja gitu, seperti itu. Jadi nggak indah jadinya, monoton. Coba kalau kan gini, Kang Odet, nilai burung 60 burung kelas standar bingung ya? Karena suaranya sama aja. Sama. Jadi kalau sebut sama juga tidak ya Pak Haji ya? Ya standar, maksudnya menang durasi. Jadi gini Pak Haji, maaf Pak Haji ya. Memang kelasnya standar, durasinya semua sama seperti itu. Tapi kadang-kadang ada itu tadi Pak, yang bawahnya senggang. Terus cengkoknya juga sering, nah itu yang memang enak. Kadang-kadang ada yang terus ngeblender, ya itu memang tidak enak kan Pak Haji. Nah kebanyakan pengurus atau pemilik kenari ini, ya kalau saya sebut tidak tahu tuh tidak mungkin dan memang salah sayanya. Cuma ya itu tadi begitu ada yang kenari enak, senggang, cengkoknya sering itu, memang mahal Pak Haji. Karena untuk mencetak itu sulit. Mahal itu Pak Haji, apalagi yang kayak wafer gitu kan. Itu memang mahal. Sementara ya di kelas kenari ya bukan kelas murah ya Pak Haji, bukan yang menawar ke atas gitu, seperti itu. Kang Odet, saat ini banyak organisasi ya, udah banyak sekali lah. Ini perburungan tambah semarak atau enggak menurut Kang Odet dengan banyaknya organisasi? Kalau menurut saya sih lombanya memang tambah semarak. Di sana sini kan lomba terus kan. Cuman ya untuk saya etikat untuk para kontestan ya pilih-pilih aja. Karena kan gini, ada plus minusnya kalau menurut saya. Dengan banyaknya organisasi jadi tidak akan tercipta lagi dulu yang lomba di Jawa Tengah, orang ke Jawa Tengah. Ya. Di DKI dulu kan ada namanya Jatim Tim, Jabar Tim, Jayakarta Tim. Jadi kontestan antar blok itu bisa berinteraksi. Betul. Saat ini udah nggak bisa ya. Nggak bisa.
Nggak bisa. Ada berkutat di wilayahnya masing-masing ya. Cuman mungkin sekarang tuh bisa di itu tadi Pak Haji. Ya, cuman itu tadi tiketnya kalau kemahalan juga belum tentu mereka juga datang kan. Gitu. Oh iya, kan? Tentang ini apa fenomena ya, itu termasuk fenomena hal baru ya. Tentang pembatasan tiket ada yang 12G, 25G, 36G. Ya, itu dari sisi penilaian apakah kalau burung sedikit mempermudah penilaian, Kang Odet? Kalau untuk di penilaian sangat mempermudah, sangat membantu sangat. Dengan sedikit dengan 16, 25 ya. Kalau 36 udah agak lumayan ya. Di 16 sama 25. Awal kan 36, terus ke 25. Itu mudah, tambah mudah itu. Tapi kan gini, prestis dari pemilik burung akan beda manakala dia juara di 25G, juara di 36G, dan juara di 17G. Kan dia mengalahkan burung yang banyak, mungkin kualitas burungnya akan beda mungkin. Betul, betul. Karena saya aja misalkan Pak Haji ya, punya burung bagus nih. Di mana-mana juara nih burung saya. Mana-mana udah tawar mahal dan sebagainya gitu kan. Nah, saya mau masuk ke 16G gitu kan. Tiketnya sekian juta itu Pak Haji ya. Ya. Ternyata punya penyampaian itu bukan Pak Haji aja. Banyak loh. Ternyata ada 16 orang nah di situ. Nah, udah dilapangkan tergantung burungnya Pak Haji. Belum tentu juga burung Pak Haji atau itu mau ketemu dengan burung yang ini meskipun di mana-mana itu sering juara. Memang agak susah untuk menentukan kalau bunyi semua, gila semua. Nah, di situ Pak Haji. Ujian buat juri. Ujian buat juri ya. Ya, mana itu? Mana jadi itu? Kalau dari sisi penilaian mungkin lebih mudah menilai yang dibatasi, ya. Tapi dari si prestis tetap yang banyak dia mengalahkan burung itu. Kang Odet sebagai ini terakhir sebagai senior penjurian karena saat ini juri sudah banyak menjadi profesi, ya. Jadi mungkin saran kepada para junior Kang Odet agar mereka dalam kerja itu profesional karena sudah menjadi profesi, menjadi ladang hidup mereka coba ke para junior. Pesan saya begini aja, kalau misalkan itu sudah menjadi profesi Pak Haji, ya kita harus profesional. Jangan melihat itu burung punya siapa, sangkarnya seperti apa, ada titipan enggaknya, itu tolong jauh lepaskan aja itu. Profesional, A kata burung, A kata kita, B kata burung, B kata kita. Sebab kalau sudah dijadikan profesi, kalau kita bermain sedikit, bermain aja. Ini dari mulut ke mulut Pak Haji. Ya pada hari ini mungkin dia lebih karena bermain. 500 misalkan dapat dia. Begitu minggu depannya karena ketahuan, oke, bosnya tidak mungkin ngomong Pak Haji. Nggak mungkin dia malu kan bos. Tapi jokinya pasti ngomong, wah kalau ini titip aja si Anu dan sebagainya. Udah. Dari mulut ke mulut, minggu depannya nggak kerja dia. Jadi ibaratnya menyimpan bangkai serapat apapun lama-lama akan tercium. Jadi tolonglah profesional aja kita. Lagian juga buat apa sih nggak bakalan kaya Pak Haji? Buat apa? Kerja aja yang baik dan benar, jujur. Apa kata burung, apa kata kita. Apa adanya. A kata burung, A kata kita. B kata burung, B kata kita. Nggak usah neko-neko. Coba kalau sudah begitu, saya punya slogan seperti ini. Kita tidak usah mencari pekerjaan. Pekerjaan akan mencari kita. Iya. Kalau kita profesional. Ya, dengan kejujuran kita. Dengan kinerja ya. Iya, itu aja. Nggak usah capek. Orang pada nawarin kok. Tapi kalau misalnya nggak jujur, ditawarin juga enggak. Kan seperti itu Haji. Insya Allah. Yang kedua, karena juri sudah menjadi profesi, berarti perburungan harus tetap semarak. Menurut Kang Odet, 10 atau 5-10 tahun lagi perburungan masih terus semarak nggak? Pasti semarak Pak, masih Insya Allah. Karena sekarang kan dengan burung, kan yang dikhawatirkan malah burung yang dilombakannya nggak ada kan. Nah sekarang kan dengan banyaknya penangkaran, salah satunya APBN, kan? Malah sekarang dilihat, jangankan di Murai ya, di Medan udah hampir itu, di Jalak Bali aja. Malah gila banyak di luaran Pak Haji. Karena dilindungi malah punah ya? Nah, dilindungi. Sekarang gini, kita katanya dilindungi Pak Haji. Sementara tempatnya ditebang terus mau gimana, mau hidup itu burung. Nah, alhamdulillah kita ada yang mau itu kan akhirnya banyak. Lebih bagus di masyarakat, diternakin jadi. Sekarang bedanya dulu aja Pak Haji, 1 titik, 2 titik, mesti Jawa Barat 1 titik itu. Sekarang di 1 kota sampai 20 titik. Coba lihat yang namanya Murai. Gila di mana-mana penuh. Ya setiap ladber yang ramai itu Murai. Betul Pak itu. Jadi optimis lah ya, abadi ya. Sangat optimis. Terima kasih Kang Odet.
Bincang-bincangnya udah 30 menit, setengah jam kita bincang-bincang. Semoga obrolan ini ditonton oleh juniornya Kang Odet, yaitu para juri-juri, yaitu barusan pesan dari Kang Odet sebagai senior di penjurian. Jadi pesannya adalah profesional dalam bekerja. Jadi nanti bukan Anda cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari Anda. Betul. Demikian Sobat Kongres, terima kasih, sampai jumpa.